Saya atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Serang selaku sekretaris, ya nanti mungkin akan disampaikan oleh ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Serang, Sanya Pimlong gitu ya, Prakata, mengucapkan syukur yang tiada terhingga dan pada Allah Subhanahu wa taala, dan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang dari pengurusnya namanya kalau di PCNU ya, bukan pimpinan ya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Serang, bahwa ini merupakan, kalau dalam hitungan kami, ini merupakan utang kami yang harus dibayar. Nanti kami juga harus melakukan kunjungan ke sekretariat ataupun ke pimpinan cabang Nahdlatul Ulama. Mungkin sekretariatnya di Kabupaten Serang ya, karena dia. Ya, oke. Kalau dulu saya sering dengan Kang Haji Muhyiddin, terus sekarang karena baru. Nah, karena kita ini pimpinan daerah ini pergantiannya mengikuti muktamar. Jadi muktamar dulu baru nanti ke bawah gitu. Itu aturan di anggaran dasar. Jadi kalau sebelum muktamar, karena muktamar diperpanjang, nah dia harusnya muktamar di tahun 2020 diperpanjang di tahun 2022. Kita juga pimpinan daerah ini diperpanjang 2 tahun juga. Yang seharusnya tahun 2020 kemarin kita sudah ada pergantian pimpinan atau musyawarah daerah, tapi karena diperpanjang kita jadi 7 tahun. 7 tahun kita ya. Bapak-bapak dan para kiai serta para asatidz yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan kali ini ya ada beberapa agenda yang akan kita lalui bersama. Tepatnya hari Jumat tanggal 26 Jumadil Awal tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Desember tahun 2021 Masehi. Besok mah kita sudah 22 ini. Besok kita sudah 22 ini. Ya. Agenda yang akan kita lalui pada kesempatan kali ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian sambutan yang pertama dari tuan rumah, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Serang. Kemudian kita berikan kesempatan sambutan buat tamu silaturahim kita, yaitu sambutan dari Ketua PCNU Tanfijiah ya, Ketua Tanfijiah PCNU Kabupaten Serang, dan kemudian sambutan selanjutnya adalah Ketua Prois Syuriah PCNU Kabupaten Serang. Kemudian acara yang ke-6 kita nanti akan ada sharing silaturahim. Nah, sharing silaturahim ini yang mungkin kita akan membahas isu-isu yang kira-kira kita bisa lakukan bersama, amar ma'ruf nahi munkar di wilayah Kabupaten Serang ini gitu, dengan bersama-sama sebagai organisasi dakwah ya yang bergerak dalam khususnya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita akan ada semacam gambaran kebersamaan, kesepahaman kita ketika kita nanti tujuannya adalah untuk Kabupaten Serang ini yang lebih agamis gitu ya, atau lebih islami, dan juga lebih mengarah kepada tuntunan-tuntunan syariat Islam sesuai dengan pemahaman kita masing-masing gitu. Kemudian kita nanti juga tarik kesimpulan hasil sharing dalam bentuk kesepahaman langkah, dan selanjutnya acara yang terakhir adalah penutup atau doa bersama. Dan tadi Kang Gofur bisik-bisikin nanti ada apa Kang Gofur tadi, semacam pemberian cindera mata atau apa gitu ya. Itu agenda yang akan kita lalui pada kesempatan kali ini. Selanjutnya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar supaya acara kita ini betul-betul membawa keberkahan bagi kita semua, marilah kita sama-sama awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya adalah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Toatillah. Kepada beliau dengan segala hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Tadi kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Serang yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Mabrur. Dengan segala hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa raditu billahi rabban wa bil islami dinan
Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah. Amma ba'du. Mohon maaf, saya duduk saja, barangkali nanti Pak Kiai juga duduk saja biar lebih santai. Sebelum saya lanjutkan acara kita ini, santai saja, silakan sambil cicipi walaupun mungkin kurang berkenan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji atau rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini tidak pernah bosan memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, walaupun kadang-kadang kita suka agak melunjak gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah tidak pernah berhenti menganugerahkan segala macam rahmatnya. Semoga salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang sekarang ini. Bapak atau Kiai pengurus Tanfidiah dan pengurus Suriah serta pengurus yang lainnya dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang saya hormati, mohon maaf apabila saya sangat menyebutkan dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena saya hanya tahu yang sebelah saya ini namanya Pak Muhammad Robi, Kiai Robi. Saya tahu dari ibu nyainya. Sebelum hari ini saya banyak ber-SMS dengan Nyai Iyo, ya adiknya ibunya, adik neneknya. Jadi saya banyak tahu ya. Dan saya tahu dengan Pak Sekretaris ya yang sudah berkomunikasi kepada saya dengan saya sejak hari Rabu pagi ya. Teman-teman atau bapak pimpinan daerah yang saya hormati, alhamdulillah kita saat ini dapat terbuka atau bersilaturahim antara dua pimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia dan di dunia barangkali. NU dan Muhammadiyah ini organisasi Islam terbesar di dunia, bukan Indonesia. Sebab NU juga bukan hanya di Indonesia, demikian juga Muhammadiyah bukan hanya di Indonesia, tapi sudah mendunia. Kalau Muhammadiyah istilahnya PCIN Pak Kiai ya, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Hari Rabu saya pagi-pagi ditelepon oleh sekretaris ya. Saya mau telepon baru tapi saya buka langsung menyampaikan bahwa Pak Sekretaris sudah mengirimkan undangan via nomor WA saya. Tapi waktu itu WA saya tidak dibuka karena sedang tidak ada kuotanya Pak Sekretaris. Jadi Pak Sekretaris penasaran menonton dengan nomor selulernya gitu. Setelah saya buka betul ada undangan dari hari Rabu pagi sekitar jam 8 lewat sedikit lah. Saya lihat acaranya hari Jumat ya. Sangat singkat sekali pemberitahuan yang diterima oleh kami dari saudara saya, saudara kita dari PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Serang. Jadi karena sangat singkat itulah mungkin kami kurang mempersiapkan menjamu atau melayani kiai-kiai atau ustaz-ustaz dari PCNU. Mohon dimaklum begitu. Ketika itu Pak Sekretaris menyampaikan bahwa PCNU Perencanaan akan bersilaturahim ke saudara tua katanya, Dr. Muhammadiyah. Saya saudara tua kenal mungkin karena lahirnya lebih dulu Muhammadiyah daripada NU. Tapi saya tidak merasa GR ketika itu. Yang saya rasakan kebahagiaan. Kenapa? Sudah belum pernah rasanya selama saya aktif di Muhammadiyah Kabupaten Serang ada pertemuan semacam ini. Belum pernah sepanjang pengurus PCNU sebelumnya ada rencana atau kegiatan silaturahim seperti ini. Dan ini sebenarnya kami sangat terbuka, sangat bangga sekali menerima bapak-bapak, kiai-kiai dan ustaz dari PCNU.
Kenapa? Karena pada dasarnya walaupun selama ini kita atau di masyarakat Indonesia sering memperolok-olok ya antara NU dan Muhammadiyah. Orang kebanyakan melihat perbedaannya, tapi kesamaannya tidak dilihat ya. Itulah Indonesia seperti itu sekarang. Tetapi kita ambil kesamaannya, dan saya yakin ke depan ada kegiatan-kegiatan yang bisa bersinergi antara NU dan Muhammadiyah dalam rangka mengembangkan keumatan tentunya ya. Seperti itu. Tentunya masing-masing antara NU dan Muhammadiyah masing-masing beda coraknya tentunya, beda kegiatannya. Itu. Jadi saya merasa bangga sekali, bukan bangga dianggap saudara tua bukan ya. Tapi bangga dan senang ada pertemuan semacam ini. Apalagi setelah saya tanya-tanya ketuanya orang Rencalang. Ya. Ketuanya neneknya orang Rencalang, tinggal di desa, Ibu Haji ya, punya anak Ibu Atu namanya. Ibu Atu ini anaknya Pak Anies Fuad, dulu pernah jadi ketua DPD P3 ya, tokoh NU juga ya. NU juga tokoh NU. Jadi Pak Anies menikahi Ibu Atu, Ibu Yayah Rubaiyah ya. Terus punya anak Ibu Atu ini adalah ibunya Kiai kita ini. Saya waktu itu tahu persis pernikahan antara Ibu Atu dengan Haji Ufi itu ya. Pak Ustadz Abu Bakar juga ini sebenarnya dulu mondok di Lamongan, tahu juga pernikahannya. Nah sekarang tiba-tiba anak Ibu Atu malah sudah jadi pimpinan organisasi besar di tingkat kabupaten. Alhamdulillah. Sebelum lanjut mungkin saya perlu perkenalkan teman-teman saya yang hadir pada saat ini, dan nanti mohon maaf bapak-bapak kiai dan ustaz dari NU, kita tidak menghadirkan semua pimpinan yang ada di Muhammadiyah Kabupaten Serang ya, karena pada saat ini ada beberapa orang pimpinan juga yang berhalangan untuk mengikuti pertemuan ini karena memang sudah direncanakan sebelum hari Rabu ya. Kalau mungkin pemberitahuannya seminggu mungkin bisa bisa di cancel kegiatan lain ya. Jadi kita hanya bisa menghadirkan sebelah saya ini Ustadz Abu Bakar. Ustadz Abu Bakar ini di PDN Kabupaten Serang itu sebagai wakil ketua PDN ya, yang membidangi Majelis Tabligh. Kemudian sebelahnya Pak Ustadz aja ya, jangan kiai ya. Ustadz Mulyadi, karena memang dia guru SMA, jadi Ustadz ya. Ini bendahara PDN. Yang sebelahnya yang tadi melantunkan ayat Quran itu dari pemuda, salah satu pimpinan pemuda Kabupaten Serang. Saya undang memang ini khusus untuk melantunkan ayat Quran. Artinya apa? Kata Pak Ulum, kata Pak Abu, coba sih kita hadirkan orang yang bisa baca Quran yang benar. Kita malu sama saudara kita orang NU, masa nggak punya kori katanya. Tapi kita punya kori ya. Jadi saya panggil, kebetulan ini jamaah masjid di desa ya, amanat masjid amanat di desa. Beliau masih muda, kalau subuh jadi imam sholat subuh di masjid. Masih bujang. Masih bujangan. Pernah saya ikut tahlilan ya. Bisa jadi di mana? Iya. Oh iya. Ya, betul. Sebelahnya Ustadz, karena guru juga ya, Ustadz Jihadi Santoso. Ini salah satu anggota Majelis Pendidikan Kader ya. Yang sebelahnya Pak Taufik Sarbini. Pak Taufik Sarbini itu Ketua Lembaga Pengembangan Cabang Dagang Tinggi. Yang sebelahnya lagi yang pakai peci hitam itu
Ustad juga ya, karena kepala sekolah SD jadi Ustad juga. Ustad Muhib Tabrani. Muhib Tabrani ini ketua Majelis Tabligh. Yang sebelahnya Mas Muhammad Ahmad Zain. Ahmad Zain ini ketua lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Zakat dan Infak Lazismu, ketua Lazismu Kabupaten Serang. Sebelahnya lagi Kang Farhan Sabat. Kang Farhan ini di PDN sebagai ketua lembaga penanggulangan bencana atau lebih populernya dengan sebutan MDMC, karena MDMC ini sudah go internasional istilahnya ya. Jadi banyak donatur dari luar negeri itu tahunya MDMC, bukan LPB, bukan ya. Terus yang jadi MC Pak Ustadz Ulumuddin, itu sekretaris PDN. Itu yang dari teman-teman kita yang hadir pada saat ini. Kemudian saya lupa menyampaikan selamat kepada kiai muda kita ini yang sudah terpilih menjadi ketua PCNU Kabupaten Serang. Saya juga mengucapkan selamat kepada PBNU yang sudah sukses melaksanakan muktamar dan membuahkan atau menghasilkan pengurus besar yang baru ya, yaitu Gus Yahya Kimas ya, kakaknya Menteri Agama, kakaknya Gus Yakut ya, kalau di NU kan biasa sebutan Gus ya. Gus itu orang bagus ya. Saya di Muhammadiyah pakainya apa? Gak ada apa? Itu di sini ya. Yang Pak Ustadz Bakar Buya belum sampai jenggotnya belum putih. Jadi, biasanya Buya itu sebetulnya jenggotnya putih kayak Buya Hamka jenggotnya putih. Buya Safi Ma'arif juga jenggotnya putih. Bukan cuma jenggotnya tapi sisi keilmuannya juga sudah mumpuni gitu ya. Jadi di sini tidak ada yang belum pantas dipanggil Buya ya. Maaf Pak Buya. Jadi hampir Buya ya. Hampir Buya. Hampir Buya. Selanjutnya saya mengaturkan atau mohon maaf ini Pak Kiai, waktu diundang untuk menghadiri pelantikan saya tidak sempat hadir, atau dari PDN tidak sempat hadir karena waktu itu berbarengan dengan pelaksanaan ulangan, jadi pengurus kita ini kebanyakan guru ya. Saya sudah siap mau berangkat sebenarnya, sudah pakai sepatu ya, siap berangkat, motor saya sudah siap, sudah pakai ada helm segala macam, tapi ketika berangkat turun hujan. Dan waktu sempat saya menulis status di WA, dan WA saya mudah-mudahan ada yang baca yang telah dengan pengurus NU gitu ya. Tapi terpikir waktu saya sampaikan status itu ke Pak Oting. Pak Oting itu orang NU. Pak Oting tolong sampaikan ke pengurus NU yang baru, permohon maaf saya. Mungkin disampaikan. Terus status saya dibaca juga oleh Tio ya. Dan Tio menanyakan kenapa tidak hadir, cara sebegitu. Yang jadi ketua itu katanya ponakannya Entus katanya. Entus itu kepala KUA sama dengan biasa. Jadi ini anaknya tetehnya Pak Entus. Ya. Samsurijal. Karena anaknya pertama kayak aku, Entus sama Bambang. Jadi saya tidak sempat hadir waktu itu Pak Kiai ya, karena maklum saya kadang-kadang suka ketawa, ini betul apa dikatakan oleh Gus Dur. Gus Dur itu pernah bilang begini, Muhammadiyah itu kaya tapi pengurusnya kere-kere katanya. Ya karena kere saya tidak bisa berangkat ke Pelabuhan waktu itu, karena saya tidak punya kendaraan yang bisa menghalangi dari derasnya hujan gitu.
Saya ingat kata-kata Sorono kata-kata nyeleneh dari Gus Dur. Muhammadiyah itu kaya tapi pimpinannya atau pengurusnya katanya kere-kere. Waktu itu yang jadi ketua Muhammadiyahnya Pak A.F. Abdulin. A.F. Abdulin memang salah satu ketua yang paling kere. Lama memimpin pimpinan pusat Muhammadiyah sampai dia meninggal rumah pun tidak punya. Itulah Pak A.F. Abdulin. Makan sehari-hari dari jualan bensin eceran istrinya di rumah. Itu Pak A.F. Abdulin. Jadi tapi saya tidak sedikit pun sama dengan Pak R ya, karena kehidupan saya jauh dari Pak R. Tapi kerenya sama mungkin. Bapak-bapak yang saya hormati, PDN Kabupaten Serang ini asalnya dari satu PDM dengan di Kota Serang ya. Kalau seiring dengan perpecahan atau pemekaran pemerintah daerah, maka PDM juga pecah atau mekar jadi dua, PDM kota dan PDM kabupaten. Aset seluruh yang dimiliki oleh PDM Kota Serang lokasinya di Kota Serang ya. Seperti gedung yang perguruan yang di Jalan 45 di Kaujon, ada juga yang di Kaloran, itu asalnya punya PDM Serang. Tapi Muhammadiyah begitu mekar itu tidak ada acara bagi warisan atau kegiatan, tidak begitu. Jadi langsung dikuasai oleh Kota Serang. Kita tinggal punya beberapa cabang yang punya aset ya, seperti yang sekarang ke tempat ini. Di PDN Kota Serang itu sekretarisnya ada dua. Sekretaris yang di Jalan Protokol itu di Keragilan, sekretaris yang di sekretariat ya, sekretariat Keragilan, sekretariat yang kedua di Pontang ini. Jadi kebanyakan kegiatannya banyak di Pontang karena memang pengurusnya banyak di Pontang. Pak Ulum orang Lebak Wangi ya, saya orang Tirtayasa, ini orang Pontang, kebanyakan Pontang semua. Yang di luar Pontang hanya Pak Rohimi. Pak Rohimi itu di Keragilan, itu wakil ketua, beliau wakil ketua. Itulah kenapa saya temukan di sini, karena memang agar komunikasi dan kecepatan teman-teman dari PDM bisa sampai ke sini lebih cepat gitu. Jadi kita punya dua sentra kegiatan PDM itu di dua tempat, di Keragilan sebagai sekretariat yang di Jalan Protokol, yang di sini sekretariat untuk pusat kegiatan gitu. Jadi bapak-bapak diterima di tempat ini. Kemudian apa yang saya pernah tadi, PDM Kota Serang ini sudah berusia 5 tahun ya. Kalau tidak salah memang 5 tahun. Karena memang periodisasinya pimpinan daerah atau Muhammadiyah sampai cabang sampai nanti itu 5 tahun. Harusnya tahun ini sebenarnya 2021 mungkin harusnya kita musyawarah, karena muktamarnya harusnya tahun kemarin, tahun 2020. Rencananya tadinya di Kota Solo tanggal 1 sampai 5 Juli, cuma karena kita atau di Indonesia kedatangan tamu yang tidak diharapkan, saudara COVID-19 ya, akhirnya tertunda sampai waktu yang belum ditentukan. Kemudian pimpinan pusat mengadakan takmir terakhir, diputuskan muktamar nanti akan berlangsung pada 18 November di Surakarta juga tahun 2022. Setelah muktamar nanti kita di tingkat wilayah ada muslim ya. Setelah muslim nanti baru ada musda. Jadi kepemimpinan atau periode 2015-2020 itu ada perpanjangan waktu 2 tahun. Jadi kita percaya dan teman-teman ini nanti musdanya ditambah 2 tahun atau sudah ketemu 2 tahun. Kepemimpinan atau kepengurusan di PDN Kabupaten Serang atau Muhammadiyah itu Pak Kiai sistemnya kepemimpinan kolegial
ya. Jadi kita pimpin bersama. PD Potes itu ada 11 orang semuanya. 11 orang itu ada dipilih dalam musda, memilih formatur sebanyak 11 orang. Dari formatur 11 orang itu nanti bermusyawarah menuju ketua, ya. Alhamdulillah saya bukan alhamdulillah ya. Pertama saya ucapkan inilah ya. Saya ditunjuk oleh PWM wilayah Muhammadiyah karena waktu itu panitia pemilihan mengusulkan 3 orang ya untuk ditetapkan sebagai ketua. Saya mendapatkan musibah dan amanah yang sangat berat, ditunjuk menjadi ketua Muhammadiyah pimpin daerah Muhammadiyah Kota Serang periode 2012-2020. Yang 11 orang ini ada yang menjadi sekretaris, wakil sekretaris, ada bendahara, wakil bendahara, dan 6 orang lainnya itu wakil ketua. Seperti Pak Abu Bakar sebenarnya ini wakil ketua. Ada juga Pak Noh Sadli, Haji Noh Sadli, beliau sudah sangat sepuh di antara kita dan sakit-sakitan terus. Kalau tidak sakit beliau tuh semangatnya sangat tinggi, kemanapun acara dia selalu itu. Tapi ini penyakitnya agak serius, jadi tidak bisa bersama kita. Pak Noh Sadli itu juga wakil ketua, membidangi urusan-urusan kebencanaan, urusan sosial. Ada Pak Taufik Auf, ya, wakil ketua juga tidak sempat hadir karena besok atau punya mantu orang Jakarta, besok mau akikah jadi mau dijemput, sedang dijemput cucunya. Dan rencana kita sudah lama sebelum ada pemberitahuan ada acara ini. Kemudian ada Pak Rohimi juga sebagai wakil ketua. Ada juga siapa lagi percaya juga. Ya, jadi ada 6 orang wakil ketua. Kemudian dari wakil ketua itu membidangi beberapa majelis. Jadi pimpinan daerah itu yang 9 orang ini punya pembantu pimpinan. Ya. Ada majelis dan lembaga. Ada majelis tabligh yang mengurusi urusan pengajian, ya, tabligh ya. Ada majelis tarjih yang mengurusi masalah memecahkan hukum-hukum. Kita tidak, kalau di tingkat daerah tidak punya hak untuk memecahkan atau memutuskan hukum-hukum, tapi hanya mempelajari saja, mempelajari masalah-masalah yang masih jadi pertentangan keyakinan kita. Tugasnya majelis tarjih, karena urusan keputusan majelis tarjih atau fatwa tarjih itu ada di pusat. Kemudian ada juga majelis pendidikan yang menangani pendidikan, ada majelis ekonomi, ada lembaga-lembaga seperti lembaga pengembangan cabang nanti, ya. Pak Topik ini mengembangkan tugasnya mengembangkan cabang nanti. Ada juga lembaga atau Najisbu tadi, lembaga ambil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah. Mas Ahmad Zain itu ketuanya, ini mengurusi zakat. Tidak apa-apa, walaupun bapak-bapak dari NU mau berzakat lewat Najisbu diterima, semua disalurkan ya. Kemudian yang sebelah sana Pak tadi Mas atau Kang Farhan itu ketua MDMC. MDMC dalam 1-2 minggu ini lagi intens melakukan sekolah relawan, ya, sekolah relawan. Ya. Dan alhamdulillah MDMC Serang ini pimpinannya semua sudah terlatih menjadi relawan kebencanaan. Bahkan MDMC wilayah Banten itu pemerintahnya orang-orang Serang. Ya. Itu jadi pimpinan daerah yang 11 orang dari ketua wakil ketua itu dibantu oleh menteri-menteri, oleh kabak ya, apa dinas ya kalau kabupaten, kalau pimpinan, oleh kepala dinas, ada dinas pendidikan dan sebagainya, oleh majelis ini membantu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah. Kemudian PD Kota Serang ini sampai sekarang ini baru punya 12 cabang.
dari 29 kecamatan di Sulawesi Selatan baru 12 cabang. Kenapa demikian? Karena ya mohon maaf sekali. Pembentukan cabang Muhammadiyah itu tidak gampang ya, tidak gampang. Tidak hanya butuh cukup ada orang Muhammadiyah satu orang, tidak. Cabang itu terbentuk minimal harus punya ranting dulu. Ranting itu minimal ada 20 orang, ya, ada 20 orang. Ya. Kalau sudah ada ranting, 3 ranting baru bisa bentuk cabang. Nah, pimpinan cabang atau pimpinan ranting itu ada disyaratkan juga Pak Yai harus punya nomor bakti Muhammadiyah, harus sudah menjadi anggota Muhammadiyah. Nomor baku Muhammadiyah itu ada syaratnya juga. Seseorang boleh punya nomor baku apabila sudah bermuhammadiyah selama setahun. Akhirnya buat ada juga syarat apa lagi? Pembentukan cabang itu harus ada amal usaha. Kalau hanya ada bikin cabang ada orang-orang saja tidak ada amal usaha tidak bisa, tidak diizinkan. Amal usahanya minimal pengajian. Kenapa? Karena pengajian itu adalah ruhnya Muhammadiyah. Bohong kalau ada Muhammadiyah cabang tapi tidak wajib itu bohong. Jadi minimal cabang itu ada pengajian, amal usahanya. Syukur-syukur kalau ada tambah lagi pendidikan, ada panti asuhan dan sebagainya. Jadi baru 12 cabang kita ini. Ada cabang Pontang, Tirtayasa, Carenan, Keragilan, Ciruas, Petir, Cikesal, terus Anyer, Cinangka, Bojonegara, Pulau Ampel dan Kramat Batu. 12. Itu ada 12. Ada memang beberapa kecamatan yang banyak kali-kali Muhammadiyah yang ingin bentuk cabang, tapi belum bisa dikabulkan karena tadi itu. Kalau memang betul siap jadi cabang, siap melaksanakan usaha, oke, tapi dari beberapa kecamatan itu belum siap untuk ke sana. Seperti yang diinformasi oleh Paulus ada di Kibir ya, ada di kecamatan Alar juga ada yang minta bikin bikin cabang. Tapi saya juga tidak mau memfasilitasi pembentukan cabang, tapi karena kepentingan pribadi seseorang gitu. Kenapa? Saya ada beberapa orang yang minta bikin cabang, tapi saya lihat sebenarnya hanya memanfaatkan kepentingan pribadi. Karena memanfaatkan memanfaatkan kebesaran Muhammadiyah. Saya tidak mau seperti itu. Karena memang begini Pak. Kalau NU sih pasti ya. Beberapa orang ada yang memanfaatkan kartu Muhammadiyah untuk usaha, untuk masuk lembaga pemerintahan, ada juga untuk masuk lembaga pemerintahan yang sifatnya seperti yang komisi penyiaran, komisi pemilihan umum, Bawaslu, itu mereka memanfaatkan kartu Muhammadiyah untuk daftar itu. Karena biasanya di tim sel nggak ada orang Muhammadiyah. Bahkan tidak segan-segan kalau punya kartu minta rekomendasi ke saya gitu, ke pimpinan daerah. Kalau punya kartu kan tidak bisa untuk menolak saya kan gitu. Makanya kita harus hati-hati kita berdekatan sama Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir barangkali yang saya sampaikan tentang profil PDM ini, PDM Putusal ini punya kegiatan, ada pengajian rutin ya, kalau di daerah itu bulanan, tempatnya bergiliran di cabang-cabang. Terakhir kemarin tanggal 26 Desember di Cinangka. Kemudian di cabang-cabang juga ada pengajian rutin, ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan, seperti di Pontang pengajian ngupingnya ada, pengajian buka kitab kuningnya juga ada. Jadi bapak dari KKNU insya Allah Muhammadiyah juga ngaji kitab kuning ya, sama saja. Jadi Pak Abu ini yang memandu ngaji kitab kuning. Kalau Tirtayasa yang memandu Ustaz Sahrani ya, setiap malam Jumat ya. Kalau Tirtayasa, kalau di Pontang ada 2 kali ya. Kemudian ada juga
pendidikan ya. Pendidikan kita punya SMK Muhammadiyah Kontang, punya SMK Muhammadiyah Kelagilan, SMK Muhammadiyah Tirtayasa, SD Muhammadiyah Tirtayasa, SMP Muhammadiyah Tirtayasa, Kontang dan Kelagilan. Taman kanak-kanak itu dikelola oleh Aisyah. Aisyah itu muslimatnya Muhammadiyah. Kalau di NU kan ada muslimat ya. Kalau di kita Aisyah, jadi pendidikan prasekolah itu ditangani oleh Aisyah. Ada juga di Tirtayasa Pantiasuhan, ya, Pantiasuhan. Kalau masjid-masjid ada masjid, kalau tidak salah ada 7 yang atas nama Muhammadiyah, yang punya Muhammadiyah. Itu beberapa amal usaha. Kemudian ada juga usaha-usaha ekonomi juga ada, Pak Kiai. Ada yang usaha ekonomi yang ditangani oleh pemuda, ada juga yang oleh Aisyah dan Aisyah juga. Alhamdulillah. Jadi kita bergerak bukan hanya lewat mimbar pengajian saja, tapi di seluruh lini yang bisa kita masuki untuk berdakwah, kita kembangkan untuk berdakwah. Karena pada dasarnya Muhammadiyah itu kan beramar ma'ruf nahi munkar ya. Amar ma'ruf itu bukan cuma lewat pengajian, tapi juga lewat gerakan-gerakan amalan-amalan yang nyata yang bisa dirasakan oleh warga. Nah, harapan saya dari pertemuan kita ini ada semacam kesinergian gerakan yang untuk pengembangan umat ya. Jadi sementara ini kan Pak Kiai, orang di Serang ini, masyarakat awam Serang itu berpandangan miring saja terhadap Muhammadiyah ya. Kenapa? Karena memang tidak tahu Muhammadiyah, tidak tahu juga NU. Ngakunya NU tapi sebenarnya mungkin bukan NU. Hanya kebanyakan bukan Muhammadiyah ngakunya NU. Ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Kalau orang Muhammadiyah tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, nabinya siapa? Ya kan gitu. Ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah kan pandangan miring saja Muhammadiyah, bahkan ada yang menyebutnya Wahabi dan sebagainya. Istilah Wahabi ini malah sekarang sudah jadi isu-isu nasional. Malah nasional, orang-orang yang tidak suka dengan Islam menganggapnya Wahabi sesat, Wahabi kafir. Padahal kalau kita beribadah haji, yang jadi imam Masjid Haram Wahabi itu, ya, yang jadi imam Masjid Madinah Masjid Nabawi orang Wahabi itu. Kalau Wahabi itu ada di Mekah. Ya. Kalau mungkin bapak-bapak yang pernah ibadah haji di Makkah atau Madinah tidak pernah imamnya membaca basmalah ketika membaca Fatihah itu ya. Itu kan kata ciri Wahabi. Ya. Kalau Makkah dan Madinah itu Wahabi, kata Profesor Zahra atau siapa guru besar UIN Surabaya itu Makkah dan Madinah sudah dilaknat oleh Allah. Kalau Wahabi itu sesat. Ya. Nah justru itu sekarang ini mudah-mudahan bapak-bapak Kiai dari NU ini bisa semakin mencairkan pandangan masyarakat awam yang menganggap Wahabi itu sesat, padahal tidak tahu juntrungnya, tidak tahu sebelum Wahabi itu kayak apa, apalagi menuduh Muhammadiyah Wahabi. Itu mudah-mudahan pada hari ini bisa nanti semacam mencerahkan atau menawarkan pandangan masyarakat, memberikan penawar gitu ya kalau masyarakat pandangan miring seperti itu. Nah, syukur-syukur nanti kalau kita punya kegiatan bersama gitu ya, kita bersama. Jadi kita jangan membesar-besarkan perbedaan. Saya yakin setiap organisasi itu ada perbedaan. Karena tidak mungkin banyak organisasi kalau sama. Kalau sama cukup satu organisasi. NU saja kemudian saja. Kalau ada perbedaan makanya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad dan lain sebagainya. Ya. Persamaan inilah yang harus kita bangun bersama untuk membangun keumatan. Yang sekarang ini umat Islam sedang diinjak-injak oleh komunis gaya baru misalnya. Ya. Coba saja sekarang ini seperti NU sedang dibentur-benturkan. Ya. Sedang dibentur-benturkan. Ada orang NU, tokoh NU, tokoh NU, ada tokoh nasional misalnya, baik itu buzzer ataupun orang politik mengungkapkan
ini punya NU. Nah, sudah memancing Muhammadiyah untuk marah, untuk Muhammadiyah tidak pernah marah. Paling orang MUI yang menanggapi ya. Jadi sebenarnya itulah manfaat mungkin pertemuan kita malam ini yang diharapkan kita dari Muhammadiyah, Bapak-bapak Kiai dari NU, kalau ada hal-hal berita-berita miring baik lewat sosmed ataupun buzzer-buzzer yang dibayar oleh penguasa itu, kita hendaknya jangan terpengaruh, yang terpancing untuk membenci Muhammadiyah atau membenci NU, karena pada dasarnya yang ngomong itu dibayar oleh pihak kepentingan. Ya. Siapapun yang ngomong, tidak peduli apakah itu Pak Said Agil ataupun Gus Yakut, itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak kepentingan untuk mengadu domba umat Islam. Ya. Karena mereka tidak kepentingan untuk mengancam Islam dan mengambil alih Indonesia. Itu barangkali, mohon maaf atas kekurangannya, dan mohon maaf sekali Pak Kiai kalau ucapan saya apa yang saya sampaikan kurang berkenan, dan sekali lagi saya mohon maaf. Nasrullah wa fatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin secara kebetulan atau tidak Pak ya, Sekretaris Muhammadiyah dengan Sekretaris PCM ini sama-sama orang Tarenang. Kalau saya orang Tarenang Pak ya, saya keluarga besar Pondok Pesantren Darul Hibah Haji Masud Jambi ya, itu sepupu saya gitu. Ya. Iya Pak, silakan dimakan dulu Sambil. Nanti kita tawarkan apakah kita nanti sholat berjamaah terlebih dahulu ya, kita ada musola, kita lanjutkan nanti. Tapi sekarang makan dulu aja nggak apa-apa ya. Silakan ya. Ya kita waktu break, silakan dimakan dulu.